Di sini bermitra itu ada dua ya Mas, dalam arti ada dua macam, satu breeding, satu fattening. Di situ ada dua yang kalau untuk wilayah jangkauannya, saya sekarang itu masih di seputaran Jawa. Breeding itu ambil betina dari sini yang sudah kita kawinkan dengan kambing bur itu. Tapi kita beli, nanti si mitra itu beli, bukan kita istilahnya cara gaduh, tidak. Dia beli, nah nanti dipelihara, keluar anaknya, anak itu usia 4 bulan, kita tarik anaknya. Untuk penjualan sudah mencapai Kalimantan, Sumatera, seluruh Indonesia ya? Ya kalau penjualan, tapi kalau kemitraan kita kan menyesuaikan tenaga kita, Mas. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khululikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang juga di Gilbran Farm Boyolali. Kita masih di Gilbran Farm Boyolali, dan ini kebanyakan adalah peternakan kambing bur, baik itu yang full blood dan juga yang turunannya seri F ataupun nanti crossingannya. Dan di sini juga dibuka kemitraan khususnya untuk kambing bur. Untuk lebih jelasnya kita sudah bersama dengan Mas Hartono. Selamat sore Mas Hartono. Selamat sore Mas. Apa kabar ini Mas Hartono? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Mas Hartono mengawali ternaknya sudah dari 2007 Mas dulu 2007, ya. 2007 dengan kambing lokal dulu awalnya Mas. Kambing lokal 2 windu lebih, dan sekarang kebanyakan kambing bur. Kambing bur, kita balik arah. Balik arah. Kambing pedaging sekarang. Kambing pedaging ya. Memang itu kualitasnya secara dagingnya beda Mas ya? Beda, sangat beda sekali Mas. Banyak teman-teman yang cerita kalau kelebihan kambing bur ya Mas. Salah satunya daging, yang kedua rasa, yang ketiga empuknya, teksturnya, kan gitu. Itu sangat beda sekali. Ada yang bilang dagingnya kalau di sate itu seperti daging sapi Brasil, tapi saya juga belum tahu sapi Brasil itu seperti apa. Yang pasti jenengan sudah merasakan sendiri bahwa teksturnya memang beda dengan kambing lokal. Beda sekali. Karena kalau hitungan karkas sangat beda sekali Mas, bedanya jauh sekali. Bahkan bisa dikatakan lemak itu persenanya sangat sedikit. Prosentasi lemak daripada kambing bur ini sangat sedikit. Kalau dagingnya warnanya merah Mas. Dagingnya warnanya merah. Dia tidak kalau lemak itu paling di dalam perut yang membungkus jeroan atau yang membungkus usus dan sebagainya itu loh Mas. Kalau yang di luar minim lemaknya. Oh, di luar minim lemaknya, Oh, dari segi enaknya juga beda Mas ya? Beda, rasanya beda. Baik itu yang crossingan ataupun yang seri F gitu. Kalau saya menilai yang penting ada darah burnya, walaupun itu crossingan ataupun itu seri F, itu beda semua Mas. Saya sudah korban kemarin banyak yang berbicara sama saya, kan banyak yang ngambil dari saya. Dia merasa bilang terima kasih sama saya karena puas dengan hasil korbannya. Ada yang bilang 50% dari berat badan timbang hidup itu yang saya kan menceritakan sama orang yang mau korban kan 50% dari berat badan timbang hidup hasil dagingnya, karkasnya kan gitu. Ternyata banyak yang tercapai di situ. Banyak yang tercapai di situ. Lebih. Bahkan saya untuk korban tahun besok 2025 itu yang order bobot 1 kintal itu udah 25 orang. 25 orang order 1 kintal up untuk kurban kambing bur persiapannya. Kalau sedikit kita bahas harganya dulu Mas sebelum ke kemitraan ya. Kalau misalkan 1 kintal up gitu untuk kambing bur persiapan kurban itu kisaran harganya berapa? Kalau sekarang saya masih di harga yang lama, per kilonya 100.000. Oh, per kilo 100.000. Jadi kiloannya ya? Jadi kita timbang. Oh, ditimbang. Ya karena gini ya, kenapa harus kita timbang? Karena contoh yang beli kan orang Jakarta contoh, beli kambing 1, kan tidak mungkin dia itu melihat langsung ke lokasi. Pasti dia minta video timbangnya, video kambingnya, kan gitu. Oh, jadi nggak harus orang-orang dekat sini Mas, yang jauh-jauh bisa dikirim juga. Rata-rata jauh semua Mas. Rata-rata malah jauh yang gede-gede. Dan ini Mas, untuk menginjak kita pembahasannya untuk khusus kemitraannya, ini meliputi daerah mana saja dan bagaimana tata caranya ketika bermitra dengan Gilbran Farm di kambing bur? Kalau di sini bermitra itu ada dua ya Mas, dalam arti ada dua macam, satu breeding, satu fattening. Di situ ada dua yang kalau untuk wilayah jangkauannya, saya sekarang itu masih di seputaran Jawa. Se-Jawa ya? Iya, saya seputaran Jawa, belum merambah keluar. Karena salah satunya saya ya tenaga ahli saya yang memantau di lokasi yang masih
sangat minim sekali, Mas. Oke, tapi untuk penjualan sudah mencapai Kalimantan, Sumatera, seluruh Indonesia ya? Ya kalau penjualan, tapi kalau kemitraan kita kan menyesuaikan tenaga kita, Mas. Dalam arti kemitraan itu karena kita harus mendampingi di kesehatannya, mendampingi pengelolaannya di situ, gitu. Terus di sini kemitraan itu ada 2, yang satu breeding. Breeding itu ambil betina dari sini yang sudah kita kawinkan dengan kambing bur itu, tapi kita beli, nanti si mitra itu beli, bukan kita istilahnya cara gaduh, tidak. Dia beli, nah nanti dipelihara, keluar anaknya, anak itu usia 4 bulan, kita tarik anaknya, kita beli dengan sistem timbang. Kan itu. Sebentar Mas. Jadi kesemuanya ditimbang Mas ya? Ditimbang. Nah kalau ditimbang, saya itu nanti ngambil panenan dari mitra. Per kilonya kalau jantan itu 75.000 per kilo, jantan 75.000. Kalau yang betina 80.000. Betinanya 80.000. Itu harga belinya jenengan ke mitra. Iya, ke mitra. Nah, terus mitra belinya di awal bibitannya. Kalau mitra di awal bibitannya tinggal pilih dengan harga yang 2,5 per ekor induk, atau 3 juta atau 3,5. Itu tinggal pilihnya mitranya saja. Jadi menyesuaikan budget. Oh, jadi mitra nanti belinya ke sini di awal itu jogrok Mas ya? Jogrok. Bukan timbangan, tapi karena yang dibeli kan kambing lokal. Jadi kita jogrok. Nah, gitu. Nah, ini yang dibahas kemitraan kambing pedaging dulu saja. Siap. Ya, kambing pedaging. Jadi kalau kambing pedaging itu kita pakai betinanya lokal, jantannya pakai bur full blood ya. Jadi anaknya nanti jadi F1. Nah, F1 itulah yang nanti kita beli dengan sistem ditimbang. Di situ. Lah kenapa kok belinya ditimbang bukan di ekor? Karena kalau kambing bur itu kita ekor, kasihan sama petani, Mas. Karena kambing itu bobot. Tapi posturnya nggak tinggi. Posturnya nggak tinggi, tapi bobot. Jadi kalau kita ekor kan nggak masuk. Nggak masuk. Masalahnya gitu. Yang di lapangan itu adalah biasanya jogrok Mas ya? Iya. Siap. Jogrok. Dan juga ayu-ayu, tinggi-tinggi, mantep-mantep gitu. Ya, gitu. Jadi kita mainnya pedaging. Jadi kita istilahnya biar petani itu tidak merasa dirugikan. Tapi kalau kita ekoran, petani nanti bisa dirugikan, Mas. Karena sistemnya sistem ekoran gitu loh. Di situ. Jadi itu yang untuk breeding ya. Siap. Kalau yang untuk fattening, untuk fatteningnya itu penggemukan itu dari saya, katakanlah ambil bobot yang 20 kilo. Siap. 20 kilo itu biasanya usianya di 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ya itu kan 20 kilo. Ambil bobot yang 20 kilo, nanti digemukkan. Saya ambil lagi kalau sudah gemuk. Ada yang digemukkan 4 bulan juga. Ada yang digemukkan 5 bulan. Nah, itu tergantung si mitranya mau dibikin seperti apa. Gitu. Jadi di sini tidak ada patokan. Istilahnya mau dikeluarkan per 3 bulan tidak. Siap. Nah, punten nanti itu nantinya untuk yang penggemukan itu jenis kambingnya yang digemukkan F1. Oh, F1 ya? Jadi anakan dari breeding itu tadi. Anakan dari breeding tadi. Anakan dari breeding, anakan dari kemitraan yang breeding itu, kan keluarlah F1. Nah, F1 itu kita tarik di sini, kita masukkan ke mitra penggemukan. Itu di mitra penggemukan 3 atau 4 bulan biasanya. Setor lagi ke sini. Saya tak masukkan lagi ke mitra yang lebih besar. Itu jadi sampai mencapai di usia 1 tahun. Kalau nanti sudah mencapai di usia 1 tahun, baru kita jual untuk akikah korban. Arahnya ke sana Mas ya. Tapi tetap penjualan di akhir nanti akikah korban dari jenengannya. Dan itu nantinya tadi harga 75.000 per kilogram yang jantan. Yang betina 80.000. Itu tidak menutup kemungkinan kan warnanya ada yang kepala merah menyerupai full blood, ada yang putih, itu semuanya di harga dengan harga sama karena kita timbang. Ditimbang. Karena kalau untuk yang kelas pedaging itu kan kita tidak berpengaruh pada warna. Yang penting gemuk. Yang penting gemuk gitu aja. Gitu. Jadi kalau untuk persyaratan ikut kemitraan di sini, tata caranya siap. Itu cuma satu Mas, kejujuran. Kalau kita pakai syarat yang lain-lain, administrasi yang lain-lain, saya nggak mau, cuma satu aja kejujuran. Nah itu. Terus itu untuk
bisa bermitra Mas, minimal yang breeding itu harus berapa ekor, terus yang fattening itu minimalnya juga harus berapa ekor gitu Mas? Kalau saya itu sebenarnya tidak ada minimal Mas ya. Kalau nanti saya pakai minimal, kasihan petani. Dalam arti kasihan petani, dia menabung bertahun-tahun, cuman pengen mau ikut kemitraan, kok bisanya cuman beli dua, kok saya pakai minimal harus 10, kan kasihan. Oh siap. Ya. Jadi berapapun dilayani. Biar dilayani, cuman kalau seandainya jauh, otomatis ada untuk transportnya membawa kambingnya sendiri. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini se-Jawa Mas ya intinya ya. Gitu. Tidak menutup kemungkinan Jawa ujung timur ataupun Jawa ujung barat juga selama masih di Pulau Jawa. Nah nanti untuk pemanenannya ada target minimal kilo atau bulan tadi? Kalau saya biasanya bulan Mas. Jadi rata-rata di usia 4 bulan kalau breeding. Kalau breeding ya. Tapi kalau fatteningan itu biasanya ya dia melihara cuma 3 bulan. 3 bulanan 4 bulan juga gitu. Gitu. Dan dari sekian mitra itu untuk segi pakannya ada pembimbingan gitu atau juga keharusan pakan ngambil dari sini atau dibebaskan? Kalau pakan bebas Mas. Mau ngambil dari sana juga boleh. Dari sini, cuman di sini juga ngasih tahu pakan yang bagus itu proteinnya sekian, ukurannya sekian kan gitu. Seandainya dia itu mau mengejar target supaya 4 bulan bisa keluar, otomatis dia cari pakan yang bagus. Siap. Di situ kita cari pakan yang bagus. Jadi pakan nggak harus dari sini. Contoh kalau seandainya yang mitra itu orang Bandung contoh. Siap. Ngambil pakan dari sini cuma 2 karung kan kasihan Mas. Ongkosnya kan mahal. Jadi untuk yang breeding untuk yang breeding tadi berarti kambing-kambing lokal, berarti mereka belinya jogrok antara yang milih 2,5 atau 3,5 itu dalam keadaan bunting Mas. Bunting, iya. Bunting. Terus ketika nanti dia kan sudah beranak, indukannya, jantannya ataupun betinanya lepas sate itu dibeli oleh Gilbran Farm Mas Hartono. Nah nanti mereka kalau pengen membuntingkan lagi kambingnya gimana Mas? Kirim lagi ke sini. Oh dikirim lagi? Iya. Sekarang kan ada paket Mas. Kan enak. Paket katakanlah bayar 150 udah sampai sini. Nanti kita kawinkan dengan secara dirawat di sini dengan baik. Terus kita kawinkan gratis juga nggak bayar. Gitu. Tapi untuk transportnya? Ya transportnya yang punya sendiri. Tapi dengan sistem seperti itu Mas, ketika nantinya anakannya lahir terus lepas sapeh lagi dengan operasional ketika ngawinkan, otomatis kebuntingan yang kedua setelah kemitraan ya itu tetap ada semacam space untuk keuntungannya tentunya ya. Ya pasti ada Mas. Sekarang kan gini ya. Seandainya kita contoh ngawinkan ke sini. Kita cuma mengeluarkan ongkos katakanlah 300.000. Siap. 300.000 kan pulang pergi Mas. Dalam arti jemput sama mengembalikan lagi kan 300.000 itu. Jadi kan cuma mengeluarkan ongkos itu. Yang lainnya kan tidak. Untuk perawatan di sini gratis, untuk pengawinannya di sini juga gratis. Seandainya ada permasalahan di sini juga istilahnya nyuntik dan semuanya gratis. Jadi pulang ke sana ya sehat dengan posisi bunting gitu. Posisi bunting ya. Jadi dalam artian nggak tentu di sininya hanya sebulan, hanya 2 bulan gitu ya. Oh iya ya, ada ongkos operasional itu bisa ditutup ongkos pemeliharaan dia selama di rumah karena pemeliharaannya di sini Mas. Gitu. Jadi kalau kita bahasanya begini loh Mas. Siap. Gini ya. Kita pelihara 10 ekor induk. Sudah beranak semua, anaknya jual ke sini semua, diambil, betinanya juga dikirim ke sini. Sekalian. Ya, di sana kan menerima uang penjualan cempe. Cempe-cempenya istirahat sambil nunggu betinanya bunting, dia kan bisa piknik Mas. Pakai uang cempe itu tadi. Siap, betul. Gitu. Jadi enak ngomong gitu. Jadi intinya nggak lama dong memeliharanya di sana ya. Ya nggak lama. Paling tidak itu di sini nanti 1 bulan loh Mas. Baru kita kirim lagi ke sana. Oh bisa piknik selama sebulan ya. Tinggal ngalikan nanti pemeliharaannya berapa dari untungnya ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dia bisa berpikir dengan cermat, paling enak itu orang itu penggembuan. Karena breeding, terus kemitraan. Dia nggak usah mikir apa-apa, yang mikir kambingnya beranak, lembu, sehat, bisa jadi uang sewaktu-waktu. Seperti itu. Siap. Nah, itu semuanya dimudahkan di sini ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa menghubungi nomor telepon, langsung komunikasi dengan Mas Hartono ya Mas. Siap.
Dan itu semuanya untuk pejantannya full blood bore, untuk khusus untuk kambing-kambing yang Jawa Mas ya? Ya, Belum Jawa. ke arah F2 belum ya? Ya, kalau nanti kalau kemitraan yang FF-an ini belum, saya belum begitu Mas buka karena risikonya juga sangat tinggi. Kasihan mitra nanti Mas. Siap. Oke Mas Hartono, nanti untuk yang lebih jelasnya bisa langsung tanya-tanya. Ngapunten ini juga keburu malam. Ini kita datangnya sudah agak kesorean dan mudah-mudahan berkah bermanfaat ini khususnya untuk Gilbar Farm dan peternakan Indonesia. Nanti kurang lebih jelasnya terkait kemitraan kambing bur bisa dijelaskan Mas ya. Oke. Dan itu gratis bimbingan misalnya tanya-tanya dan sebagainya ya. Semua gratis Mas. Karena saya di sini target saya itu cuma satu kalau sekarang. Bagaimana caranya petani peternak di Indonesia itu sukses dengan ternaknya, cuma itu. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperlancar khususnya untuk kemitraan semuanya di Gilbar Farm. Tunggu apalagi teman-teman, mumpung ada kemitraan ini terus dibuka Mas ya. Untuk kemitraannya nanti segera langsung calling-calling ke Mas Hartono di Gilbar Farm. Terima kasih, semoga peternakanmu makin maju, kambingmu makin lembu dan kebahagiaan, keberkahan meliputi hari-harimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.